Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah, NPM 1804041160. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uang elektronik dan digital menurut perspektif Islam. Pengertian uang elektronik itu sendiri yaitu menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik. Uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Uang elektronik atau electronic money merupakan perwujudan atas sistem perbankan modern yang menggunakan sistem alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK. Uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung maupun melalui agen-agen penerbit atau dengan pendebitan rekening di bank. Dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik yang dinyatakan dalam satuan rupiah yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran. Nilai elektronik tersebut dibeli oleh konsumen dan tersimpan dalam media elektronik yang merupakan miliknya. Nilai uang dalam e-money akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. Untuk macam-macam uang elektronik sendiri, itu yang pertama berdasarkan media penyimpanannya. Saat ini uang elektronik dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama uang elektronik yang nilainya uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit, juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh pemegang dapat berupa chip yang tersimpan pada kartu, stiker, atau hard disk yang terdapat pada personal komputer milik pemegang. Kedua, uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Dalam hal ini pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan nilai uang elektronik tersebut. Yang kedua, berdasarkan masa berlaku medianya, uang elektronik dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu yang pertama reloadable. Uang elektronik dengan bentuk reloadable adalah uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang. Dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang. Yang kedua yaitu deposable, yaitu uang elektronik dengan bentuk deposable adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang. Yang ketiga, berdasarkan jangkauan penggunaannya, uang elektronik dibedakan menjadi yang pertama single purpose. Single purpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi, misalnya uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran tol, atau uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum. Yang kedua, multipurpose. Multipurpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban pemegang kartu terhadap berbagai hal yang dilakukan. Contohnya yaitu suatu uang elektronik yang dapat digunakan dalam beberapa jenis transaksi seperti penggunaan uang elektronik untuk pembayaran tol, dapat juga digunakan untuk membayar telepon, juga jasa transportasi pembayaran pada minimarket dan lain-lain. Yang keempat, berdasarkan pencatatan data identitas pemegang. Uang elektronik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit, dan yang kedua uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit. Jenis-jenis transaksi uang elektronik. Terdapat 5 jenis transaksi e-money, diantaranya yaitu yang pertama penerbitan dan pengisian ulang ataupun top up. Pengisian nilai uang ke media uang elektronik dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penerbit sebelum dijual kepada pemegang. Untuk selanjutnya pemegang dapat melakukan pengisian ulang. Yang kedua, transaksi pembayaran dilakukan melalui pertukaran nilai uang dalam bentuk data elektronik dengan barang antara pemegang dan pedagang dengan menggunakan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya.
Yang ketiga, transfer, yaitu fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antara pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus oleh penerbit. Yang keempat, tarik tunai, fasilitas penarikan tunai atas nilai uang elektronik. Yang kelima yaitu refund atau redeem, penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit. Uang elektronik dalam fikih muamalah yaitu uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah, hukum uang elektronik atau e-money adalah halal. Kehalalan ini berdasarkan kaidah yang pertama, setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Oleh karena itu, uang elektronik harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik dan pertimbangan kebanyakan kemaslahatan yang ada di dalamnya. DSN MUI memutuskan ataupun menetapkan fatwa tentang uang elektronik syariah dengan beberapa ketentuan umum sebagai berikut. Yang pertama, uang elektronik ataupun electronic money adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur. Yang pertama, diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Yang kedua, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam sesuatu media yang terintegrasi. Terus yang ketiga, jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Terus yang keempat, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Yang kedua, uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran atau transfer dana. Yang keempat, penerbit adalah bank ataupun lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik. Yang kelima, pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik. Fatwa Dewan Syariah Nasional ataupun Majelis Ulama Indonesia nomor 116/DSN/MUI/9/2017 tentang uang elektronik syariah dalam ketentuan terkait akad dan personalia hukum. Yang pertama, akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah atau akad qard. Yang kedua, ketentuan dalam akad qard. Yang pertama yaitu jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil dan digunakan oleh pemegang kapan saja. Yang kedua, penerbit dapat menggunakan ataupun menginvestasikan uang hutang dari pemegang uang elektronik. Yang ketiga, penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan. Yang keempat, otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam menggunakan dana pinjaman utang dari pemegang kartu dana float. Yang kelima, penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Akad-akad antara pemegang dengan pedagang. Transaksi jual beli barang yang dilakukan antara pemegang uang elektronik dengan pedagang merupakan transaksi jual beli tunai. Pembayaran dengan uang elektronik sama hukum dengan ketentuannya dengan jual beli barang yang dengan menggunakan uang tunai ataupun cash, karena pada dasarnya uang elektronik dengan uang tunai ataupun cash terdapat kesamaan fungsi sebagai alat pembayaran. Dalam hal ini, pedagang menjadi agen penerbit dalam hal pengisian uang, tarik tunai, dan transfer dana. Maka transaksi apapun yang dilakukan antara pedagang dengan pemegang pada hakikatnya merupakan transaksi antara pemegang dengan penerbit. Yang pertama, akad penerbit dengan pemegang. Penetapan akad transaksi antara penerbit dengan pemegang bisa menggunakan akad wadiah terjadi karena calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada penerbit dengan maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan.
Selanjutnya, penerbit wajib memelihara dan menjaga sejumlah uang tersebut dan menyerahkannya kepada pemegang saat diminta atau diambil, atau untuk pembayaran kepada pedagang. Dalam hubungan antara penerbit dengan pemegang, tanggung jawab yang mendasar bagi penerbit adalah memberikan jaminan bahwa produk uang elektronik yang dikeluarkannya dapat digunakan sebagai alat pembayaran terhadap pedagang yang bekerja sama dengan penerbit. Transaksi antara penerbit dengan pemegang dapat dilengkapi dengan akad ijarah, di mana terdapat pelayanan jasa dan sewa yang dilakukan oleh penerbit. Dalam hal tersebut, penerbit dapat dimungkinkan untuk memperoleh imbalan jasa ataupun ujrah atas pelayanan jasa dan sewa yang diberikannya. Yang kedua, antara penerbit dan pedagang terdapat akad. Penerbit dapat bekerja sama dengan pedagang sebagai agen penerbit. Dalam hubungan ini, pedagang menjadi wakil dari penerbit. Maka transaksi apapun yang dilakukan lewat pedagang tersebut dan atas nama penerbit, hal tersebut sama halnya penerbit bertindak sendiri. Dalam hubungan tersebut, pedagang dapat dimungkinkan untuk mendapatkan imbalan dari penerbit atas jasa perwakilan yang dilakukannya. Maka dalam hal ini antara penerbit dan pedagang dapat diikat menggunakan akad wakalah. Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus sama jumlahnya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Jika jumlahnya tidak sama, maka tergolong ke dalam bentuk riba al-fadl, yaitu tambahan atas salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam pertukaran barang ribawi yang sejenis. Oleh karena itu, dalam proses pengisian ulang tidak boleh melakukan pertukaran nilai uang tunai yang lebih kecil atau lebih besar dari nilai uang elektronik. Sebagai contoh, penerbit tidak boleh menjual uang elektronik sebesar 500.000 dengan penyetoran uang dana dari pemegang kepada penerbit sebesar 510.000, dan penerbit juga tidak boleh memberikan potongan harga atas penjualan uang elektronik seperti dengan nilai uang elektronik sebesar 500.000 dijual oleh penerbit melalui penyetoran uang ataupun dana dari pemegang kepada penerbit sebesar 490.000. Kelebihan pembayaran oleh pemegang dan potongan harga oleh penerbit tersebut termasuk riba al-fadl. Apabila ada biaya jasa yang dikeluarkan oleh pihak agen dalam membantu menerbitkan uang elektronik, maka harus dibayarkan di luar transaksi jumlah nilai uang yang diterbitkan. Prinsip syariah dalam transaksi pembayaran uang elektronik. Dalam transaksi pembayaran pada uang elektronik terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus ditetapkan para media uang elektronik agar sesuai dengan ketentuan uang elektronik syariah. Yang pertama yaitu tidak mengandung maisir, yaitu transaksi yang di dalamnya mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Penyelenggara uang elektronik harus didasarkan oleh kebutuhan pembayaran retail yang menuntut pada transaksi yang lebih cepat dan efisien, tidak untuk kebutuhan transaksi yang mengandung maisir. Yang kedua, tidak mendorong israf. Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran retail atau mikro agar terhindar dari israf ataupun pengeluaran yang berlebihan dalam konsumsi, maka dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik dan batas maksimal total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu. Yang ketiga, tidak digunakan untuk transaksi objek haram. Uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip syariah, maka uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek yang mengandung unsur haram dan maksiat, yaitu barang yang dilarang digunakan atau dimanfaatkan menurut hukum Islam. Manfaat dari e-money yaitu yang pertama, penggunaan dalam pembayaran sangat mudah. Cukup ditempelkan kartu maupun transaksi secara mobile untuk bertransaksi tanpa repot akan uang kembalian. Yang kedua, dapat meminimalkan penggunaan uang kertas sehingga meminimalkan kerusakan fisik uang yang beredar, meminimalisir peredaran uang palsu dan meminimalisir resiko pencurian. Yang ketiga, sangat baik untuk pembayaran massal yang
Sangat baik untuk pembayaran massal yang bernilai kecil namun frekuensinya tidak seperti pembayaran jalan tol, parkir, transportasi, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.